Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 509 sampai dengan 510 kematian putra mahkota. Zuo Fan menatapnya dengan ragu, meski masih mempercayainya. Pria cerdik dalam cengkeraman cinta tidak akan pernah bisa keluar. Kalau begitu aku akan pergi. Selamat tinggal. Zuo Fan pergi. Fatih menghela nafas. Oh, saudaraku, aku selalu berpikir untuk menyerang, tapi tidak pernah punya keberanian. Dia menoleh ke Fang Qiubai, klan Yuan sekarang memasuki hibernasi selama beberapa hari. Saya tidak ingin melakukan apapun. Mari kita bahas variabel terakhir. Fang Qiubai mengangguk dan mengikuti dari dekat. Keduanya tiba di sudut barat daya Istana Kekaisaran, sebuah penjara bagi penjahat paling keji. Zuo Fan, tunggu, berjalan keluar dari Istana Kekaisaran, sebuah suara lembut memanggilnya. Dia melihat Yongning berlari bersama Yun Shuang. Zuo Fan bertanya, ada apa, Tuan Putri? Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah membela Tianyu dari invasi Quanrong, menyelamatkan rakyat kami, dan meringankan kejahatan ayah. Dia membungkuk dalam-dalam. Zuo Fan mengejek, Putri, kamu tidak bodoh. Karena aku telah merusak rencana induk ayahmu, hari-hari yang lebih buruk menanti klanmu. Namun kamu berterima kasih padaku? Saya harus. Saya tahu ayah salah dalam caranya, membuat semua orang marah. Ini hanyalah balasan yang benar. Aku tidak membenci siapapun. Tentu saja tidak, bagaimana tubuh lemahmu bisa menahannya? Kamu selalu mengeluarkannya dengan tiba-tiba, hahaha. Zuo Fan menggoda, meskipun aku harus mengagumi ayahmu atas rencana cerdik yang dia buat. Sayangnya, takdir tidak berpihak padanya, aku dan Shuang Er bergandengan tangan. Kalau tidak, segalanya mungkin akan berbeda. Sang putri hanya tersenyum dan menghela nafas. Kesuksesan ayah hanya untuk keluarga kekaisaran sedangkan rakyat akan menderita. Saya lebih suka melihat ayah saya gagal daripada menyaksikan hasil seperti itu. Yongning menatapnya dengan mata memohon, Zuo Fan, bisakah kamu melakukan sesuatu untukku? Apa? Melirik mata penuh harapan Yun Shuang, dia menoleh ke arah sang putri. Dia bergumam, kakak laki-laki bersalah atas pembunuhan dan pembunuhan ayah, nasibnya adalah kematian. Tapi dia tetap saudaraku. Aku berharap bisa bertemu dengannya, tapi aku tidak tahu di mana dia berada. Kakak ketiga tidak mau memberitahuku. Aku hanya bisa bertanya padamu. Untuk menghindari skandal kejahatan putra mahkota, si gendut mengatakan dia mati di tangan Quanrong. Menurut Anda bagaimana si gendut akan menanganinya? Hidup di penjara atau mati? Zuo Fan menatap sang putri, jika yang terakhir, dia pasti sudah mati. Sang putri panik di dalam. Yun Shuang cemberut. Apakah dia sudah mati atau di penjara? Ini masalah si gendut sekarang. Simpan itu. Penatua Li memberitahu saya bahwa Anda memiliki mata-mata di mana-mana di Istana Kekaisaran, mengawasi setiap gerakan kaisar baru. Yun Shuang ikut campur. Putri bersinar dan mengawasinya dengan harapan. Sejak kapan lidah Tetua Li begitu longgar? Zuo Fan mengakui, ya, saya tahu di mana putra mahkota ditahan. Dia ada di penjara kerajaan. Bisakah kita pergi menemuinya? Para pangeran bertanya. Zuo Fan menolak, aku dan si gendut bersumpah bersaudara. Saya tidak akan ikut campur selama dia tidak melangkahi. Suasana hati Yongning turun. Yun Shuang melotot, kapan kamu pernah begitu benar? Yang kudengar hanyalah alasan. Jangan bantu kami hanya akan memaksa masuk dan mengatakan itu perintah Anda. Lihat bagaimana penjaga itu menghentikan kita. Tunggu sebentar. Zuo Fan menghela nafas pada akhirnya, baiklah, aku akan mengantarmu tetapi kamu tidak boleh membicarakan hal ini kepada siapapun. Saya ingin mengawasi lemak itu untuk beberapa waktu lagi. Setiap gerakannya berdampak pada perilakunya di masa depan. Gadis-gadis itu mengangguk sambil tersenyum. Zuo Fan menghela nafas dan melingkarkan tangannya di pinggang mereka, mata kanannya bersinar keemasan, kita berangkat. Keduanya tersipu, muncul di koridor penjara berwarna kuning. Gadis-gadis itu mengabaikannya dan melihat Zuo Fan menunjuk ke sel ketiga, putra mahkota ada di sana. Sang putri mengangguk dengan kepala tertunduk tersipu, sama seperti Yun Shuang. Mereka adalah wanita yang murni. Dengan Zuo Fan yang menyerang mereka dengan cepat, mereka merasa malu. Namun pelaku utamanya hanya memandang mereka dengan aneh. Ada apa dengan mereka? 1 menit mereka mengomeli saya untuk membawa mereka ke sini, berikutnya mereka menjadi kaku. Kaisar telah tiba. Sebuah suara tajam bergema di penjara yang lembab dan para gadis panik.
Yongning berbisik, Zuofen, ayo pergi. Kakak ketiga ada di sini. Zuofen menggelengkan kepalanya, tidak, karena penjara ini dirahasiakan, ini adalah cara terbaik untuk mengujinya. Saya ingin melihat apa yang ada dalam pikiran si gendut. Dan jika kata-katanya benar, diam dan jangan bergerak. Zuofen mendesak. Matanya bersinar dalam 3 lingkaran cahaya emas saat dia mengaktifkan merajuel. Gambar ketiganya melengkung dan segera menghilang. Zuofen telah menciptakan ilusi untuk melindungi mereka dari pengintaian. Fang Qiubai dan si gendut berjalan mendekat. Dentang! Pintu sel terbuka dan keduanya berjalan masuk menemui sosok yang sangat familiar, putra mahkota. Meskipun dengan budidaya tersegel, tubuhnya dipenuhi luka akibat semua penyiksaan. Besar. Zuofen menutup mulut Yongning saat dia menangis. Dengan senyuman aneh, si gendut berjalan di hadapan putra mahkota, kakak, akhir-akhir ini aku agak sibuk, dengan pemakaman ayah dan kenaikanku, jadi aku tidak bisa melihatmu. Wajah pucat putra mahkota seukuran benang emas baru si gemuk dengan tatapan lemah dan dia mengejek, dasar babi gendut, pakaian tidak menjadikanmu seorang kaisar. Tidak kusangka aku jatuh ke tanganmu. Kamu benar-benar menyimpannya untuk dirimu sendiri. Hahaha. Aku harus bersikap kasar, bertahan dengan kerendahan hati di bawah kesopanan palsu atau kamu tidak akan menyia-nyiakan apapun untuk menyingkirkanku. Fatih memasang senyum kemenangan. Putra mahkota menggertakkan giginya, ini seharusnya menjadi milikku. Dibutakan oleh apa yang ada di depan saya kehilangan pandangan terhadap gambaran yang lebih besar. Saya telah gagal. Putra mahkota menghela nafas lalu mengejek, tetapi ada orang lain di balik semua itu. Yang ketiga, kamu hanyalah boneka. Bagaimana rasanya? Pemenang sebenarnya adalah Zuofen, bukan? Hahaha. Fatih tidak menyerah pada suara gaduh di telinganya, ya, dia adalah pemenang sejati di sini. Saya sudah tahu itu. Dia mungkin ditangkap oleh ayahnya, diserang di setiap kesempatan, tetapi saya tidak bergabung dengan mereka. Saya yakin dia punya banyak cara untuk membalas budi. Kemenangan ayah tidak dijamin. Oh, kamu sangat optimis, bukan? Pada saat sekutunya tertidur, melawan ayah dan seluruh bangsa, satu-satunya alasan sekutu tersebut kembali adalah karena Regent Estate menghancurkan rumah mereka. Bagaimana Anda begitu yakin bahwa dialah yang akan tertawa terakhir? Jangan bilang kamu seorang visioner. Fatih menggelengkan kepalanya, dunia berguncang karena ekor naga bumi, lalu datanglah naga surgawi untuk memadamkan kekacauan. Karena naga langit dan naga bumi ada, daratan dan sungai masing-masing akan memanggil rajanya. Ini adalah ramalan imam besar Yun Xuanji ketika Zuofen menelan jiwa naga Huangpu Qingtian dan dunia bergetar. Zuofen telah mengganggu Tianyu sejak saat itu dan faksi-faksi mulai berbeda pendapat. Saat itulah ayah memanfaatkan kesempatannya, melaksanakan rencana besarnya dalam merebut kekuasaan kembali ke tangannya. Putra mahkota menghela nafas. Namun si gendut itu menyeringai, salah. Semuanya salah. Kata-kata imam besar adalah sebuah teka-teki. Baris pertama, ayah bisa memahaminya, tapi dia salah membaca baris terakhir. Tanah dan sungai masing-masing akan memanggil rajanya bukanlah pertanda runtuhnya Tianyu. Coba pikirkan, apa yang dimaksud dengan sungai? Air. Dengan menggabungkan air dan masing-masing, Anda mendapatkan apa? Luo. Baris terakhir dengan jelas menyatakan klan Luo akan menjadi yang teratas, berdasarkan takdir. Apa? Putra mahkota tidak bisa berkata-kata. Surga menetapkan klan Luo untuk menggantikan klan Yuan. Berbalik kembali ke arah putra mahkota, si gendut tersenyum, untuk alasan inilah saya tidak pernah berselisih paham dengan Zuofen dan klan Luo, karena takut akan pembalasan takdir. Kenyataannya, posisiku sudah mendapat persetujuan dari surga. Persetan dengan persetujuanmu, kamu hanyalah boneka. Apakah itu sesuatu yang bisa dibanggakan? Putra mahkota mendengus. Fatih hanya terkekeh, namun saya adalah seorang kaisar. Kata-kata terakhir ayah adalah, apapun yang dapat kamu pahami, itu milikmu. Setidaknya aku telah merebut tahta sementara saudaraku tersayang menyesali kegagalanku menjadi boneka. Kenapa kamu? Putra mahkota mengertakkan gigi. Dengan senyuman sadis, si gendut bertepuk tangan, bawakan obatnya. Bola lemak busuk, apa rencanamu? Putra mahkota menangis. Fatih berseri-seri, kamu menggunakan obat untuk membunuh ayah,
sebuah skandal yang harus aku tutupi. Tapi demi balas dendam ayah, aku akan membuatmu melakukan hal yang sama. Seorang pelayan mendekat dengan mangkuk berbau. Bau busuk yang menyengat hampir mati. Yoning berjuang untuk pergi ke sana tetapi Zuofen menahannya, mengulanginya berulang kali agar tetap tenang. Putra mahkota bergidik di setiap langkah dari mangkuk kematian yang datang. Sialan, berhentilah membenarkan pembunuhanku dengan alasan kecilmu. Jika bukan karena saya yang bertindak lebih dulu, kamu juga akan turun tangan pada hari itu. Kamu berani mendatangi saya dengan memainkan kebajikan abadi, seorang munafik? Kamu benar tentang satu hal. Kami berdua kejam dan jahat. Fatih mengangkat alisnya, meredakan hati nuraniku dengan membalas dendam dengan cara yang sama seperti kamu membunuh ayah adalah salah satu alasannya. Sementara aku lebih resah membiarkanmu hidup. Kami telah kehilangan kepercayaan dari sekte penjaga dan Zuofen membatasi tindakan saya. Jika secara ajaib kamu berhasil melarikan diri dan menggunakan namamu sebagai putra mahkota untuk melawanku, sekte itu akan menghancurkan klan Yuan. Demi keselamatan klan kita, kakak, selamat menikmati akhirat lebih awal. Fatih membawa mangkuk itu kepada putra mahkota. Putra mahkota bahkan tidak bisa bergerak, hanya membalas, gemuk busuk, kamu akan menyesali ini. Saya tidak pernah menyesali tindakan saya, atau saya tidak akan pernah naik tahta. Fatih mencibir, matanya bersinar karena kekejaman, saat dia membuka paksa mulut putra mahkota dan memberi makan obat berlendir itu secara paksa. Putra mahkota melakukan perlawanan yang lemah. Dengan kultivasinya yang tersegel, yang bisa dia lakukan hanyalah meluapkan kebencian saat selime menjijikkan itu mengalir ke tenggorokannya. Yongning berlinang air mata, gemetar seperti daun. Hanya diam berkat Zuofen yang menahan mulutnya. Fatih membuang mangkuk kosong itu dan terkekeh, hahaha, aku bisa tenang sekarang. Hahaha, gendut, kamu bercanda. Kamu tidak akan memiliki pemerintahan yang riang bahkan sebagai boneka. Putra mahkota mengalami pendarahan di mana-mana, matanya merah, namun ia tertawa sambil mengumpat. Fatih mengejek, itu bukan hakmu untuk memutuskan. Apa yang bisa dilakukan orang mati? Ah, benarkah? Kamu mungkin membunuhku, gendut sialan, tapi jangan berpikir sedetik pun kamu akan merasa nyaman. Ada orang lain yang juga menginginkan tempat dudukmu. Kakak kedua. Fatih mencibir, terima kasih sudah mengingatkanku. Kepala bata itu cepat atau lambat akan menimbulkan kekacauan. Tapi kamu bisa tenang sekarang, karena aku tahu aku akan memastikan dia segera mengikutimu. Putra mahkota terkekeh, hahaha, ikuti aku. Kamu harus menemukannya terlebih dahulu. Apa katamu? Fatih mengerutkan kening dan berteriak, bukankah ayah memenjarakannya? Apa yang kamu lakukan? Wajah putra mahkota berlumuran darah hitam, kehidupan mengalir keluar dari setiap pori-porinya, namun hanya senyumannya yang tersisa. Saya tidak keberatan mengatakannya kepada kamu. Untuk memastikan ulang tahun ayah berjalan sesuai rencanaku dan momen lama tidak hilang dalam kekacauan di Istana Kekaisaran, aku telah menyiapkan beberapa kemungkinan. Pertama adalah meracuni ayahnya dan kemudian membunuh kamu secara sepintas. Cara lainnya adalah meminta seseorang mengambil momen lama. Jika saya berhasil, orang kedua akan mati. Jika aku gagal, dia akan menjadi pembalas dendamku, menjungkir balikan Tianyu. Kenapa kau melakukan itu? Fatih memicingkan matanya, jika rencana ayah berhasil, Tianyu akan menjadi milik klan Yuan. Anda menghancurkan tanah kami. Putra mahkota mengejek, sayangku, si gendut busuk, apakah kamu sudah melupakan ajaran ayah yang baru saja kamu ajarkan? Jika saya tidak bisa memiliki tanah ini, saya lebih suka menghancurkannya. Biarpun mereka saudara laki-lakiku, hahaha. Putra mahkota terkekeh dan si gendut berubah muram, bagaimana orang tua bisa melakukannya? Dia tidak mampu melakukan itu. Ya, dia sendiri tidak punya harapan dan itulah sebabnya aku telah menyiapkan beberapa hal untuknya. Salah satunya adalah hadiah yang sama yang saya peroleh untuk ayah, tanah bangsa kita. Fatih berseru, orang terhebat di wilayah barat, dan King Shen. Rumor mengatakan siapapun yang memegang lukisan tanah bangsa kita, dan King Shen akan memenuhi keinginannya. Menurutmu apa yang akan menjadi keinginan lama? Mata putra mahkota terlihat marah. Fatih menatapnya dengan dingin, dan King Shen telah hilang selama 1000 tahun tanpa ada yang mengetahui tanda-tanda keberadaannya. Dia bahkan mungkin sudah mati. Harapan ini hanyalah mimpi belaka. Tidak peduli seberapa buruknya,
Selama detik-detik lama masih ada, dan King Shen suatu hari nanti akan datang ke Tianyu. Hari-harimu sebagai seorang kaisar tinggal menghitung hari. Rasakan rasa takut yang terus-menerus membayangi bahu Anda, gendut, hahaha. Putra mahkota terkekeh saat cahaya di matanya memudar. Senyuman bangga tetap ada bahkan saat dia mengeluarkan darah dari setiap lubang. Fatih menyipitkan mata dan mendengus saat dia keluar dari penjara. Keluarkan pemberitahuan buronan untuk pangeran kedua Yuan Yong. Siapapun yang menangkapnya hidup atau mati akan mendapat imbalan besar. Ya Pak. Teriakan penjaga penjara menggema. Setelah semua orang pergi, Zuo Fen berbalik ke arah putra mahkota yang sombong tapi sudah mati. Dengan kilatan emas, dia membawa gadis-gadis itu keluar dari sana. Suara mendesing. Ketiganya kembali ke tempat yang sama mereka tinggalkan dan Zuo Fen membiarkan gadis-gadis itu pergi. Putri Yongning berlutut sambil terisak, "Kakak, bagaimana kamu bisa melakukan ini pada kakak ketigamu? Itu mudah. Jika dia menang, si gendutlah yang akan tergeletak di sana." Nada datar Zuo Fen terdengar, menutupi kekacauan di dalamnya. Menyaksikan si gendut membunuh putra mahkota dengan kekejaman seperti itu membuat dia mengerti mengapa si gendut begitu merasa damai dengan perannya. Mungkin itu adalah ramalan Yun Xuanji yang sedang bekerja, bahwa surga tidak dapat disangkal. Mungkin karena mata ketiga sekte yang selalu waspada, siap menghabisinya begitu dia tersesat seperti kaisar tua. Itulah mengapa dia ingin mengakhiri para pangeran, untuk menjaga masa depannya. Ini akan menstabilkan posisinya dalam jangka pendek. Sementara sisanya akan disisakan untuk masa depan. Pada saat itu, klan Luo akan menjadi raksasa yang bahkan sekte pun tidak bisa goyah dan semua intrik lemak tidak akan menghasilkan apapun. Tidak sementara para pemikir terhebat di Tianyu mengalahkannya. Dia bisa pergi dengan hati yang mudah. Menghembuskan napas masuk dan keluar, setelah bertahun-tahun, hatiku akhirnya menemukan kedamaian. Iblis, semuanya! Putri Yongning menangis lebih keras. Dia tidak menyadari kebencian dan permusuhan yang mengakar di antara saudara-saudaranya, masalah hidup dan mati. Semuanya, hanya untuk tahta. Kalian bersaudara, memiliki darah dan daging yang sama. Kalian bahkan tidak bisa membiarkan satu sama lain hidup. Zuo Fen menggaruk hidungnya saat dia menangis, sejujurnya, saya adalah seorang kultivator iblis, bisa dibilang juga iblis. Pelayan Zuo, kamu tidak masuk hitungan. Yun Xuang menatap matanya dengan pipi kemerahan, setidaknya kamu menginginkan yang terbaik untuk klan Luo dan para tetua. Jika kamu juga seorang iblis, apa jadinya orang lain, iblis? Sebuah nada bergerak di hati Zuo Fen dan dia mengerutkan kening. Aku, Kaisar Iblis yang agung, yang benar-benar percaya pada jalur iblis, bukanlah iblis. Entah semua orang adalah iblis atau aku menyimpang lebih jauh dari jalur iblis. Zuo Fen bingung. Hatinya damai namun pikirannya tak mampu menembus kabut yang semakin menebal. Apakah ini jalan iblisku? Dia dulunya sangat berpikiran jernih, tetapi akhir-akhir ini pikirannya semakin kabur. Apakah saya harus melangkah maju atau mundur? Kata-kata Yun Xuanji kembali terlintas di benaknya. Kehidupan ini mungkin hanyalah cara lain untuk berkultivasi. Dan dia kembali tenang. Bagaimanapun, jalur iblis itu tidak pasti. Ikuti saja kata hatimu. Xuang besok kita akan kembali ke kota Wingaze. Tindakan Fatih membuatku nyaman. Zuo Fen berbicara. Yun Xuang mengangguk. Yongning menatapnya dan memohon, Zuo Fen, aku mohon padamu untuk membawaku bersamamu. Saya tidak ingin tinggal di tempat yang menyakitkan seperti itu. Yun Xuang mengangguk sebelum dia bisa menolak, tentu saja. Kamu akan ikut denganku ke klan Luo dan tinggal di klan Yun. Tidak pantas membawa pergi Putri Agung. Pertentangan Zuo Fen terasa datar dan Yun Xuang berkata, kami adalah klan terbesar yang pernah ada. Apa yang salah dari hal itu? Ayo. Dia menarik Yongning pergi, membuat Zuo Fen tidak bisa berkata-kata. Kenapa bahkan Xuang berubah menjadi penuh semangat, jadi keluar dari karakternya. Apakah aku memberi pengaruh buruk? Aku paman yang buruk. Zuo Fen menggelengkan kepalanya.